Ini adalah kali Andrew diperlakukan dengan sangat buruk. Dia dipaksa untuk mengubah topeng besi, dan dipenjara selama 6 tahun. Tidak ada yang tahu mengapa dia harus memakai topeng besi. Dengar-dengar dia memiliki hubungan tertentu dengan keluarga kerajaan. Setiap bulan ada pendeta yang datang untuk berdoa untuknya. Namun kali ini pendeta menyembunyikan sebuah mayat yang mengenakan topeng besi yang persis seperti dia. Segera setelah itu dia memanggil pengawal dan melaporkan bahwa dia telah terinfeksi wabah mematikan. Begitu pengawal mendengar tentang wabah mematikan, mereka segera membakar mayatnya di tempat. Dengan begitu, pendeta secara diam-diam membawanya keluar dari penjara. Dia terhuyung-huyung menuju perahu kecil, meninggalkan tempat itu menuju tempat yang aman. Setelah itu mereka menggunakan palu untuk memecahkan topeng tersebut. Ketika topeng itu perlahan-lahan dilepas, sebuah wajah yang mendalam muncul di depan mata semua orang. Setelah diperbaiki, orang yang tersamar ternyata adalah Raja Louis XIV saat ini. Dua pendekar pedang yang tersisa dalam kelompok pengguling raja sangat terkejut, hanya pendeta yang tetap tenang. Pendeta mulai menceritakan masa lalu pria ini, saat ratu melahirkan sepasang kembar. Raja saat itu untuk menghindari perebutan tahta di antara kedua anaknya, telah memerintahkan pendeta untuk mengirim salah satu ke pedesaan. Dan orang yang diam-diam dibawa pergi adalah pria di depan mata. Sebelum meninggal, Raja mengungkapkan rahasia kepada saudara Andrew yaitu Louis XIV. Orang Inggris, karena ingin mengambil alih tahta dengan mudah, juga khawatir bahwa adiknya akan mengancam posisi raja. Jadi mereka mengirim pendeta untuk memaksa dia mengenakan topeng besi dan menempatkannya di penjara gelap sepanjang hari dan malam. Setelah berhasil naik tahta, sang saudara menjadi raja tiran. Ketika seseorang menghadirkan seekor babi Peppa, dia mengatakan kepada semua orang bahwa itu adalah seekor unicorn. Dia bahkan mengeluarkan sebuah batu permata sebagai hadiah. Siapapun yang menangkap unicorn dengan tangan kosong akan menerima batu permata itu. Raja baru saja mengeluarkan perintah, para bangsawan segera berebut untuk mengejar babi Peppa. Tidak ada yang tahu bahwa itu hanya tipuan dari raja. Dia memperhatikan seorang gadis di kerumunan. Sengaja menggunakan air mancur untuk menghalangi jalan gadis itu hanya agar bisa menyendiri dengannya. Dan seperti yang diperkirakan, gadis itu berjalan mengikuti jalur yang telah dia siapkan. Di sebuah gang kecil yang sepi, raja mengungkapkan perasaannya kepada gadis itu. Bersiap melamar kekasih pengawal kerajaan dengan cepat. Mari tetap dengan cerdik menolak, mengatakan bahwa dia sudah punya tunangan. Di bawah hujan rayuan maut yang deras dari raja, ketika hampir berhasil menghancurkan pertahanan, seorang pembunuh bayaran yang tidak mengerti langit dan bumi muncul di belakangnya, membawa pisau besar. Tepat saat akan menyerang, pengawal pribadi dengan cepat melemparkan pedang dari tangannya, dia langsung jatuh di tempat. Sebelum menghembuskan napas terakhir, dia mengucapkan satu kalimat. Tolong jangan biarkan rakyat lapar lagi. Dan kata-kata itu membuat raja terharu. Dia terburu-buru. Maju, tambahkan satu lagi. Ternyata seluruh negara sedang dalam keadaan kekurangan pangan. Stok bantuan pangan yang diberikan oleh raja telah rusak lebih awal. Bahkan tikus pun tidak mau makan. Rakyat hidup dalam penderitaan yang sangat parah. Mereka tidak punya pilihan lain, jadi mereka memberontak. Fortunately, Arlo managed to restore them in time, avoiding significant losses. Setelah itu, Arlo segera melaporkan kejadian tersebut kepada raja. Namun raja justru menyalahkan semua tanggung jawab atas kelaparan kepada penasihat utamanya.